Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umi Abar. Saya mau akan melanjutkan pembahasan latihan soal matematika SMA nggak wajib, SMA kelas 12 matematika wajib. Ini buku yang saya gunakan. Saya melanjutkan ke nomor 63 bab peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 63 ya. Dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 1 kali, kemudian peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau 11. Karena dua buah dadu berarti ruang sampelnya 6 pangkat 2 36. Nah, lalu kita buat tabel, kita jumlahkan mata dadu 1 dengan mata dadu 2, lalu kita jawab pertanyaannya. Peluang kejadian jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah peluang jumlah mata dadu 9 ditambah dengan peluang jumlah mata dadu 11. Ini ya, dua buah dadu dilempar sekali, berarti ruang sampelnya 6 pangkat 2 36. Ini tabelnya, dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6. Kita jumlahkan 1 tambah 1 2 hingga 6 tambah 6 sama dengan 12. Kita cari kejadian yang berjumlah 9. 1 2 3 4. Berarti peluang yang jumlah 9 4 per 36. Kejadian yang berjumlah 11 1 2. Berarti peluang jumlahnya 11 adalah banyaknya kejadian per ruang sampel. Tadi banyaknya yang berjumlah 11 2 per ruang sampel 36. Jadi kalau pertanyaannya peluang kejadian jumlah 2 dadu sama dengan 9 atau jumlah 2 buah dadu adalah 11, karena kata penghubungnya atau, maka nanti kita jumlahkan peluang jumlah 9 ditambah peluang yang berjumlah 11. Jadi 4 per 36 ditambah 2 per 36 adalah 6 per 36. Disederhanakan bagi 6 adalah 1 per 6. Kita dapat jawabannya C. Kemudian nomor 64. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kartu as atau kartu hati dari proses pengambilan kartu tersebut. Karena ini kartu bridge-nya ruang sampel 52 ya, tanpa joker. Ruang sampelnya 52, terdiri dari 13 hati, 13 wajik, 13 keriting, 13 kop. Terdiri dari kartu king, queen, jack, as, angka 2, angka 3 hingga angka 10. Yang diminta peluang kejadian muncul kartu as atau kartu hati. Karena penghubungnya atau, berarti nanti hasilnya dijumlahkan. Adalah sama dengan peluang kartu as ditambah peluang kartu hati. Karena di kartu hati itu ada kartu as, maka kita kurangi dengan irisan dari kartu as beririsan dengan kartu hati. Yang kartu as kita hitung ada kejadiannya ada 1 2 3 4, berarti 4 per ruang sampel. Kejadian 4 ruang sampel 52. Hati ada 13 kartu, berarti kejadiannya 13 ruang sampelnya 52. Peluang as beririsan dengan hati, di hati ada kartu as sebanyak 1, berarti kita kurangi 1 per ruang sampelnya 52. Jadi 4 tambah 13 dikurangi 1 adalah 16 per 52. Kita dapat jawabannya E. Kemudian 65. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 3 dan sisi gambar pada uang logam. Untuk nomor 65, satu dadu dan satu keping uang logam, berarti ruang sampelnya dadu ruang sampelnya 6, satu keping uang logam, ruang sampelnya 2, berarti 6 kali 2 adalah ada 12 ruang sampelnya. Untuk dadu matanya 1 sampai 6, uang logam, angka atau gambar. Berarti ini kita kalikan ya. A,1, A,2 hingga G,6. Yang diinginkan peluang mata dadu 3, ini mata dadunya 3 dan sisi gambar. Tarik garis kita dapatkan ini. Muncul gambar di koin, muncul angka 3 di dadu. Kejadiannya hanya ada 1. Peluang mata dadu 3 dan sisi gambar adalah banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Kejadiannya tadi hanya ada 1, ruang sampelnya tadi 12. Jadi 1 per 12 jawabannya adalah B. Ini nomor 65. Sekarang nomor 66. Kotak A berisi 2 kelereng hijau dan 3 kelereng kuning. Sementara itu kotak B berisi 5 kelereng hijau dan 3 kelereng kuning. Jika dari masing-masing kotak diambil sebuah kelereng, peluang terambil kelereng hijau dari kotak A dan kelereng kuning yang terambil dari kotak B adalah. Jadi masing-masing kotak diambil. Untuk nomor
66 ini kotak A terdiri dari 2 kelereng hijau, 3 kelereng kuning. Kotak B terdiri dari 5 kelereng hijau, 3 kelereng kuning. Peluang terambil hijau di kotak A, terambil kuning di kotak B. Artinya kalau dia penghubungnya dan, maka nanti peluangnya dikalikan. Peluang hijau dari kotak A terambil dikali peluang terambil kuning dari kotak B. Hijau di kotak A ada 2 kejadiannya, ruang sampelnya 2 tambah 3, 5. Sedangkan kuning di kotak B kejadiannya ada 3, ruang sampelnya 5 tambah 3, 8. 2 kali 3, nah ini 6, 5 kali 4, 5 kali 8, 40. Berarti 6 per 40 kita sederhanakan, bagi 2 adalah 3 per 20, dapat jawabannya B. Kemudian berarti ini dapat B ya jawabannya. Nomor 67. 67 itu dua kotak masing-masing terdiri dari 12 jeruk. Setelah diperiksa terdapat 2 jeruk yang busuk. Berarti artinya 10 jeruk baik atau utuh, tidak rusak. Pada kotak A, 1 jeruk yang busuk. Dan pada kotak B 1 jeruk yang busuk. Jadi kalau di kotak B ada 1 yang busuk, maka 11 jeruknya baik atau tidak busuk. Jika dari masing-masing kotak diambil sebuah jeruk, peluang terambilnya sebuah jeruk yang busuk. Masing-masing diambil, terambilnya 1 buah jeruk yang busuk. Jadi di kotak 1 12 jeruk terdiri dari 2 yang busuk, berarti 10-nya baik. Kotak 2 ada 12 jeruk, 1-nya busuk, 11-nya baik. Untuk yang peluang di kotak 1 terambil busuk, berarti kejadiannya 2 per 12 atau 1/6. Untuk di kotak 2 yang terambil busuk berarti 1 per 12. Nah ini berarti kalau ditanya peluang sebuah jeruk yang busuk, artinya kejadiannya itu dari kotak 1 yang terambil busuk dan kotak 2 terambil baik, atau di kotak 1 terambil baik, kotak 2-nya terambil busuk, karena yang diinginkan hanya 1 yang busuk saja, 1 saja yang busuk. Berarti yang kalau peluang busuk di kotak 1 tadi adalah 1/6 dikali peluang baik di kotak A, di kotak B-nya 11 per 12 ditambah 1 peluang terambil baik di kotak 1 10 per 12, terambil busuk dari kotak 2 1 per 12. Nah ini 1/6 dikali 11 per 12 adalah 11 per 72. Ini kita sederhanakan ya, bagi 2 jadinya 5 per 72. Jadi kalau kita jumlahkan 16 per 72 diperkecil sederhanakan bagi 4, kita dapat jawabannya 4 per 18, bagi 2 lagi. Berarti ini kita bagi 8 aja ya, dapat jawabannya 2 per 9 D. Nomor 68, dalam sebuah keranjang A berisi 10 jeruk, 2 diantaranya busuk, berarti 8-nya baik. Sedangkan dalam keranjang B terdiri dari 15 buah salak, 3 diantaranya busuk, berarti 12-nya baik. Jika ia menghendaki 5 buah jeruk dan 5 buah salak yang tidak busuk, artinya yang diambil baik, maka peluangnya adalah, untuk yang ini di kotak A 10 jeruk, 2 busuk, berarti 8 baik. Kotak B 15 salak, 3 busuk, 12-nya baik. Yang diminta peluang 5 jeruk tidak busuk dari kotak A dan 5 salak dari kotak B tidak busuk juga. Jadi kalau dia pakai dan, maka peluangnya dikalikan. Jadi kombinasi ambil 5 dari 8 yang baik per ambil 5 dari total yang ada di kotak A ada 10 jeruk, dikalikan ambil 5 dari yang tidak busuk ada 12 per kombinasi ambil 5 dari kotak B totalnya ada 15 salak. Ini tinggal mencari kombinasi 85 per kombinasi 10 5 dikalikan dengan kombinasi 12 5 per kombinasi 15 5. Ini tinggal disederhanakan, coret-coret, hasilnya dapat 16 per 273, kita dapat jawabannya A. Kemudian nomor 69, kotak A berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Kotak B berisi kotak 2
berisi 3 bola hijau dan 5 bola biru. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola biru dari kotak 2. Untuk nomor 69 itu, kotak pertama terdiri dari 2 putih, 3 merah. Kotak kedua, 3 hijau, 5 biru. Yang diambil 2 bola merah dari kotak pertama dan 2 bola biru dari kotak kedua. Karena penghubungnya dan, maka kita kalikan. Ambil 2 dari yang berwarna merah 3. Per uang sampelnya ambil 2 dari total di kotak 1 ada 5. Kalikan. Kombinasi ambil 2 dari yang berwarna biru ada 5. Per ruang sampelnya ambil 2 dari total di kotak 2 ada 8. Ini kita tinggal mencari kombinasi N2. N2 itu N kali N-1 bagi 2. 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 Coret-coret, sederhanakan. Dapat jawabannya 3/28B. Kemudian nomor 70. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sekali. Peluang keduanya bilangan prima atau keduanya bilangan genap. Untuk yang ini 2 buah dadu. Peluang sampelnya dadu pertama 1-6, dadu kedua 1-6. Kita tarik garis, ini 1,1 hingga 6,6. Peluang sampelnya adalah karena 2 buah dadu 6 pangkat 2, 36. Kemudian yang diminta peluang keduanya prima atau keduanya genap. Karena dia pakai atau, maka kita kurangi ya. Jadi adalah peluang keduanya prima tambah peluang keduanya genap, kita kurangi. Yang prima itu, bilangan prima itu ada yang bilangan genap. Ya, kedua-duanya prima. Kita hitung ya, yang kedua-duanya prima 2,2, 3,2, 5,2, 2,3, 3,3, 5,3, 2,5, 3,5, 5,5. Ini semuanya prima, ada 9 per uang sampel 36. Yang keduanya genap 2,2, 4,2, 6,2, 2,4, 4,4, 6,4, 2,6, 4,6, 6,6. Ada 9 kejadian per uang sampel 36 yang prima beririsan dengan genap. Keduanya prima dan genap adalah 2,2. Berarti hanya satu kejadian per 36. 9 tambah 9, 18, per uang 1, 17, per uang sampel 36, kita dapat jawabannya E. Nomor 71. 2 buah dadu dilempar bersamaan, peluang munculnya mata dadu 3 untuk dadu pertama, mata dadu 5 untuk dadu kedua. Untuk peluang sampel 2 buah dadu adalah 6 pangkat 2, 36. Ini dadu pertama 1-6, dadu kedua 1-6. Untuk mata dadu pertama angka 3, angka 3 semua. Dadu kedua angka 5, angka 5 semua belakangnya. Yang diinginkan peluang mata dadu 3 dari dadu pertama, mata dadu 5 dari dadu kedua. Nah ini dia, kita dapat tarik garis. Ini dadu pertama muncul angka 3, dadu kedua muncul angka 5. Dan ya, oke dan. Berarti kita dapat jawabannya hanya satu kejadian per uang sampel 36, jawabannya A. Kemudian nomor 72. Nomor 72 itu peluang A untuk hidup 20 tahun lagi adalah 0,8. Sedangkan peluang B untuk hidup 20 tahun lagi adalah 0,62. Peluang bahwa A dan B akan hidup 20 tahun lagi adalah peluang A akan hidup 20 tahun lagi 0,8, peluang B hidup 20 tahun lagi 0,62. Diminta peluang A dan B hidup 20 tahun lagi. Berarti kita jawab peluang A hidup 20 tahun lagi, karena pakai dan maka kita kalikan. Peluang dikalikan peluang B hidup 20 tahun lagi. Peluang A hidup tadi 0,80, peluang B hidup tadi 0,62. Berarti kalau kita kalikan hasilnya 0,0496, jawabannya adalah E. Kemudian nomor 73.